Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam Kalau warahmatullahi suara saya wabarakatuh. terdengar jelas ya, teman-teman cek di kolom chatnya, itu saya sudah taruh presensi. Silakan isi presensinya di situ. Ya, ada link presensi. Silakan diisi dulu. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Teman-teman kelas 8, untuk SHBS 1, kali ini materinya hanya teks, iklan, slogan, dan poster. Ya, materinya nggak banyak, hanya satu bab. Soal yang akan keluar 50. Kemudian 3 nomor itu pilihan pilihan ganda kompleks. Jadi pilihannya lebih dari satu jawaban, 3. Terus kemudian 3 nomor itu ada literasi dan numerasi. Jadi sisa 44 soal yang materinya iklan, slogan, dan poster. Ya, sebelum saya ada beberapa soal yang akan coba kita kerjakan, tapi sebelum itu saya akan share terlebih dahulu atau share screen, mengulang materi sekilas, materi kemarin ya. Mungkin kalian juga sudah diajarkan oleh Budian atau ada yang diajarkan oleh Bu Jihan ya. Terlihat? Terlihat tidak guys? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Terlihat. Lihat. Terlihat Oke, jelas, Pak. ya terima kasih responnya. Apa itu iklan? Kita ngomongin iklan, slogan, poster. Iklan, slogan, poster. Mm. Saya mau jelasin gini, ini basic banget. Walaupun ini satu teks, ada 3 yang dibahas, iklan, slogan, poster. Tapi ketiganya ini dimensinya beda, ya. Tatarannya nggak sama. Iklan itu konten, apa yang disampaikannya. Terus slogan itu memungkinkan ada di dalam iklan, salah satu konten atau bisa merupakan bagian dari iklan. Dan poster, poster itu medianya, ya. Jadi nggak sama nih. Bolehlah kalau kita bilang iklan sama slogan mungkin aja sama. Atau kita bilang slogan itu memungkinkan di dalam iklan, Pak. Ya, bisa. Tapi kalau poster, poster itu medianya, ya. Ada poster yang berisi iklan? Ada, ya. Tapi ada yang ada iklan nggak yang bukan poster? Banyak, ya. Apa itu iklan? Iklan adalah teks yang mendorong dan membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa, ya. Intinya, eh, orang itu kan kalau mau menjual suatu barang jasa atau agar produknya laku, agar orang-orang lain tahu mengenai produknya, nah perlu memberitahukan kepada halayak. Nah, cara memberitahukannya itu menggunakan teks iklan. Makanya iklan juga disebut sering sebagai pemberitahuan kepada halayak mengenai suatu barang dan jasa. Kalau nggak ada iklan, orang di luar sana bagaimana taunya? Oh, ternyata ada produk ini, ternyata ada jasa ini. Nggak ada yang tahu, makanya perlu iklan. Iklan bisa disampaikan melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, koran, dan internet. Dan unsur yang disampaikan adalah gambar, gerak, kata-kata, dan suara. Ada 4 unsur. Ini udah yang paling lengkap. Ya, sebentar. Ya, lanjut. Nah, iklan digunakan untuk kepentingan apa aja? Satu, perusahaan bisnis dan komersil. Udah jelas menjual barang dan jasa. Yang kedua, dunia perkantoran, mendapatkan karyawan. Mereka buka lowongan kerja, pasti pakai iklan, ya, iklan.
baik di koran, baik di internet segala macam. Pemerintah juga sama. Pakai iklan nggak make, buat apa? Ngasih tahu informasi, ngasih tahu informasi. Nah, yang keempat apa? Perorangan, membeli menjual barang pribadi. Makanya apalagi di zaman sekarang yang sudah amat sangat canggih, ada e-commerce gitu kan, itu semua udah iklan-iklan pribadi. Sekarang sektor kehidupan mana yang nggak dimasuki oleh iklan? Hampir semua sektor kehidupan ada iklannya. Kalian main games di handphone ada iklan? Ada. Kalian baca komik, webtoon atau apalah pasti ada iklannya. Ya, nonton YouTube ada iklannya? Ada. Ya. Oke, fungsi iklan. Yang pertama, perkembangan teknologi membuat fungsi iklan semakin banyak dan beragam. Banyak banget fungsi iklan, tapi di antara banyak itu ada satu persamaan, ya. Persamaannya apa? Menyampaikan pesan, mengomunikasikan pesan, baik pesannya yang komersial, sosial maupun pribadi. Intinya sama, ada pesan yang disampaikan. Yang kedua, slogan. Kita cepat ya, karena habis ini kita mau bahas soal slogan. Ini perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup. Slogan sering pula disebut moto atau semboyan. Iman, ilmu, amal. Itu slogan. Slogan juga dianggap sebagai prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Pada slogan, kepadatan makna dan kehematan kata lebih diutamakan. Ya, ini contoh slogan terus melaju untuk Indonesia Maju. Slogan HUT RI ke-78. 78 berarti yang tahun lalu. Ya, terakhir poster. Poster itu apa? Plakat. Kata-kata ada gambarnya juga yang dipajang di tempat umum. Poster merupakan pemberitahuan suatu ide, hal baru, atau hal penting kepada halayak. Poster menggunakan kata-kata singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Lazimnya poster dipasang di tempat umum. Ya, ini contoh poster. Nah, coba kalian lihat unsur-unsur nih, unsur-unsur dari iklan, slogan, poster. Kalau iklan itu paling lengkap, dia bisa ada gambarnya, bisa pakai kata-kata, bisa pakai gerak, bisa suara, ya. Ada di salah satu pertemuan, mungkin pertemuan kedua kalian, iklan itu kan dibagi menjadi dua, ada elektronik sama iklan yang non elektronik atau cetak. Nah, yang elektronik itu memungkinkan keempat-empat unsur ini ada. Terus yang kedua, slogan. Slogan ini cuma bisa dua, kata-kata sama suara. Kalau suara berarti slogannya melalui radio. Kalau kata-kata ya berarti di koran, di surat kabar, di Halo majalah. guys. Terus yang ketiga, ini poster. Poster memungkinkan ada gambar, ada kata-kata, ada suara. Sorry, poster itu hanya gambar dan kata-kata. Ya, tadi saya sempat membahas di salah satu kelas, ada misalnya gambar. Kalau kalian ingat di buku paket kalian yang Marbi, itu kan ada apa namanya slogan. Apa tadi saya lupa sebentar. Saya lihat tadi ada soal. Nah, kelihatan nggak nih yang ini nih? Ini kayak Amit Tuntutlah bro. ilmu sepanjang hayat. Lagi jadi. Tuntun, tuntutlah ilmu sepanjang hayat. Teks di atas tergolong poster. Kenapa poster? Padahal di situ tulisan kan, tuntutlah ilmu sepanjang hayat, lifelong Oh yes learning. yes. Ya, kenapa? Karena di sana ada kata-kata, iya masuk slogan. Di poster juga bisa dong masuk. Terus di sana ada gambar. Gambarnya ada nilai lebihnya gak? Maksudnya memperkuat kata-katanya gak? Ternyata di sana gambarnya gambar buku, berarti dia masuk ke poster. Ya, oke, unsur pembentuk iklan. Yang pertama sumber. Intinya gini, semua penyandang, semua iklan pasti ada yang eh, sumber iklannya siapa yang masang
iklan tersebut, siapa yang bikin iklan tersebut, siapa penyandang dananya. Karena iklan itu ya pasti butuh dana, benar kan? Terus yang kedua, dari berbagai macam fungsi iklan yang tadi saya sampaikan, semua punya satu kesamaan. Apa? Pesan. Iklan pasti ada pesan yang ingin disampaikan. Terus kemudian ada media. Pakai apa? Ini saling keterkaitan. Misalnya sumbernya kita pengen ngasih pesan. Terus penerimanya di sana kita lihat. Penerimanya misalnya kita mau, kayaknya penerimanya petani deh. Soalnya pesan yang kita sampaikan adalah pesan produk pupuk. Kita jualan pupuk nih. Terus penerimanya itu petani. Kira-kira media yang digunakan, apakah medianya internet, Instagram segala macam, masang iklannya? Kan enggak. Oh mungkin radio, karena petani di tengah sawah dengan radio. Bisa. Atau koran. Karena sebelum mereka berangkat ke sawah, mereka sempat baca koran. Bisa. Jadi saling mempengaruhi efek perubahan yang terjadi dalam diri, baik itu sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, pola hidup, baru umpan balik, tanggapan, reaksi, respon yang pengen kita orang tuh ngelakuin itu. Ya, umpan baliknya apa, feedbacknya apa. Oke, ini taktis strategis. Waktunya tinggal 15 menit lagi, kita langsung ke pembahasan soal ya. Sekalian sambil nanti dibahas soal-soal yang terkait dengan tadi. Taktis, strategis, informasional, dan transformasional. Yang baru hadir, ini sudah 104. Jangan lupa isi apa namanya, presensi ya. Di kolom chat saya sudah sampaikan. Oke, terlihat? Iya, terlihat, Pak. Terlihat ya. Oke, saya minta tolong Alia 8A dibaca nomor 1 kemudian dijawab. Yang dimaksud dengan poster adalah bentar. Weh, apa itu, hei? Bentar. Hei, Apa? beritahu. Perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntutan. Dalam Oke, kurung kurang tepat. Perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai oh ya, dasar tuntunan sorry. itu Itu kayak jadinya iman ilmu tuh amal. Berarti itu apa? Itu slogan. C, plakat. Ya, plakat kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat umum. Oke, nomor 1 itu C ya. Nomor 2 Gana. Ada gak Gana? Gana nggak ada. Saya minta tolong deh ini deh. Shen. Nomor 2 Shen. Iya, Dijawab. Pak. Bahasa teks iklan selalu menggugah pembaca atau pendengarnya. Jadi, bahasa teks iklan bersifat C. Persuasif. Persuasif, menggugah ya. Jadi kalau kita baca iklannya, kita tergugah untuk melakukan sesuatu. 3 Aisyah 8B. Kalimat poster yang menarik untuk anjuran menjaga kebersihan kelas adalah A. Bersih kelasku, jernih pikiranku. Bersih kelasku, jernih pikiranku. Tepat. 4 Raki. Ah, Dibaca iklannya Raki. Ya, Pak. Oke. Iklannya pembatalan lelang. Menurut rencana, lelang internal 100 unit mobil perusahaan akan dilaksanakan pada 4 Agustus 2024 oleh PT Jaya Makmur. Karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan, pelaksanaan lelang tersebut ditunda. Karyawan yang berminat harap bersabar dengan menunggu pengumuman berikutnya. PT Jaya Makmur. Tujuan penulisan iklan tersebut bersifat B, Pak. Memberitahu. Memberi Tahu.
Tahu. Oke, B. Ya, Pak. 5, dilihat nih 5. Nah, nih yang 5. Reina 8E dijawab. Kalimat poster yang tepat untuk gambar itu adalah sayangi dan jaga. Apa, Reina? Sayangi dan jaga bumi kita, ya. A. 6. 6 Hafi 8E. Ada? Nggak ada? Sachira Kemita, ada gak? Halo, Ada, Pak. silakan dibaca nomor 6, kemudian dijawab. Kalimat iklan berikut yang tidak mengandung unsur komersial adalah C. Mari jaga persatuan. Iya, nggak ada unsur komersial tuh. Mari jaga persatuan. 7, Malika Fanya. Halo, ada gak Malika Fanya? Nggak ada? Fahri 8D ada gak? Ada, Pak. Nomor 7, Fahri. Perhatikan postur berikut. Korupsi berasal dari hal-hal kecil. Jangankan biarkan ia tumbuh besar. Kata kecil pada postur tersebut menunjukkan hal mengen hal mengenai anak kecil. Hah? Hal mengenai anak kecil? Maksudnya Korupsi hal berawal sederhana. dari hal-hal kecil. Kecilnya di situ maksudnya apa? Hal sederhana. Hal Sederhana. sederhana. Oke. 8. 8 Konitasya 8D. Bahasa iklan yang baik harus memperhatikan hal-hal berikut ini, kecuali A. Bersifat menghasut. Kecuali bersifat menghasut, ya. Fiori 8G 9. Ada nggak Fiori? Kalimat yang digunakan sebagai media untuk mengajak, menghimbau, atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh penulis disebut kalimat persuasi. Ya, kalimat persuasi. Ingat baik-baik. 10. Davin Alfarizki 8C. Nomor 10. Ya, Berikut ini yang termasuk kalimat persuasi adalah C. Ayo kita sama-sama berolahraga. ya. Ayo kita sama-sama berolahraga. Pak. 11. Delisa ada gak? Ya, ada. 11, silakan. Iklan yang digunakan untuk membangun merek atau citra positif suatu perusahaan tersebut. Maaf Pak, saya kurang tahu. Saya pas dijelasin saya nggak masuk Pak. Oh, pas dijelasin nggak masuk. Oke. Maiza 8B ada gak? Ada, Pak. Oke, 11 apa coba Maiza? Iklan yang digunakan untuk membangun merek atau citra positif suatu perusahaan disebut B. Iklan strategis. Strategis, ya. Jadi kalau strategis gitu iklannya cuman pengen orang tahu. Ini loh, kalau lu pakai Pons, wajah lu akan putih merona. Seperti itu. Ya, putih merona. Jadi nggak nyuruh orang beli. Beda sama iklan taktis. Kalau iklan taktis, nyuruh orang buat beli sesegera mungkin. Hanya hari ini. Diskon gede-gedean. Harbolnas. 12-12, 88. Nah, itu taktis. Kalau strategis enggak. Ya, hanya ingin membangun citra
perusahaan, ya, supaya orang tahu, supaya orang notice perusahaannya. 12. Cheryl 8A ada? Ada Ada, gak? Pak. Silakan dibaca. Untuk membudayakan gemar membaca, sekolah mengadakan lomba membuat sinopsis buku fiksi dan membuat rangkuman buku non-fiksi. Agar memacu motivasi peserta, panitia membuat slogan. Slogan yang tepat sesuai ilustrasi tersebut adalah Apa slogan dari lomba tersebut? Lomba bikin sinopsis yang paling tepat. em, yang D nggak sih, Pak? Ya, sinopsis dilombakan, membaca Membaca dibudayakan. dibudidayakan. 13. Areta Salma Hadi. Ada? Ya, ada, Pak. Perhatikanlah iklan berikut. Iklan di atas berjenis iklan strategis. Iklan apa? Strategis. Strategis ya. Biar orang tahu, oh ini ada Lemonilo, mie instan alami. Ya. Nggak nyuruh kita beli, cuman pengen ngasih tahu kalau ini nih nggak ada MSG tambahan, tanpa pengawet segala macam. 14. Nih, Antia Widya. Ada? Ada, Pak. Ayo, silakan. Informasi tersebut yang tidak terdapat dalam teks iklan di atas adalah Apa yang nggak ada di situ? harga produk. Ya, harga produknya nggak ada. Nama produk ada, alamat ada, informasi tentang produknya melayani fotokopi, jilid, laminating, alat tulis kantor ada. Harganya yang nggak ada, ya. 15. Nadifa Akila, ada nggak? Nadifa Akila, 8D. Nggak ada. Ida Bagus, ada nggak Ida Bagus? Ida Bagus nggak ada juga. M. Rafah, 8D. Iya, Pak. Nomor 15. Sebuah iklan harus komunikatif dan informatif. Artinya adalah Komunikatif dan informatif. C. C. Bahasa iklan Ba- harus membuat konsumen nyaman, senang, menghibur sehingga konsumen terhadap produk atau jasa yang diiklankan. Apakah C? Komunikatif berarti apa? Komunikatif dan informatif berarti iklannya bahasanya harus yang jelas, menggunakan yang jelas. ya, bersahabat, mudah dipahami dan tidak bertele-tele. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Bapak, Kalau- aku mau tanya, Masih, Pak. Apa? Bapak, Pak, Ya, perbedaan efek sama umpan balik apa ya? Saya Kibili belum- toilet. perbedaan efek dan perbedaan efek dan umpan balik. Padahal Oke. lu pengen gue tunjuk anjing. Siapa tuh yang ngomong? Nah, ini udah saya record. Ini kan info kewalas kamu. Tadi siapa? Fahri ya? Fahri 8F.
Oke, nanti saya akan info ke Pak Imam ya. Jadi efek itu sebelum terjadi umpan balik. Efeknya gini, misalnya nonton iklan, setelah nonton iklan, kalian merasa ada yang berubah dari pola pikir kalian. Oh, ternyata habis ngeliat iklan ini, jadi lebih baik kayaknya kurangi deh beraktivitas atau main game online. Kayaknya lebih baik apa namanya main di luar, main di lapangan segala macam. Tapi baru pikiran efeknya, baru ada perubahan pola pikir kalian. Tapi terus kemudian kalian benar-benar meninggalkan game online, beralih ke game fisik di luar, main bola, main basket. Itu namanya umpan baliknya yang diharapkan. Atau gampangnya gini, ketika kalian dapat iklan, tadi medianya misalnya menggunakan media internet, terus penerimanya kita nih, kita sendiri atau orang-orang remaja. Apa yang diiklankan pesannya? Misalnya iklan tersebut mengenai sepatu lah, gampangnya sepatu, keluaran terbaru. Terus efeknya apa? Jadi timbul rasa keinginan untuk membeli. Ini sepatunya bagus banget, keren banget. Itu efek. Terus nyampe ke umpan balik saat kalian pergi ke toko beli sepatunya, itu udah nyampe tahap umpan balik, ya. Jadi efeknya itu ada rasa keinginan dulu. Terus pikiran kalian jadi berubah. Itu baru efek umpan baliknya. Ya saat kalian melakukan hal tersebut. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, baik Pak, makasih. Nggak ada? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Jangan leave dulu. Nanti setelah ini akan disambung dengan apa namanya? PP. PP ya. Jadi jangan leave dulu. Shen, mana Shen? Ya Pak, Saya jadikan kamu host ya. Nanti tolong kasih kepada Aus. oke Oke? Pak. Sore.